siang Abang dan Teteh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afia Jeswati Tulus dengan NIM akhir 059 pada kelompok 16. Nah, di sini saya akan melakukan penyelesaian pada tugas mingguan di modul 4, yaitu dengan judul metode transportasi. Nah, di sini saya akan membuka soal terlebih dahulu. Bahwa penelitian dilakukan di Kota Ambon untuk mengetahui jumlah penambahan beras pada bulan Januari tahun 2017. Dalam penelitian tersebut terdapat data persediaan beras dan permintaan dari tiap daerah. Berikut ini merupakan data persediaan beras di Kota Ambon. Kita punya 3 gudang, yaitu gudang Sambar, gudang Halong, dan gudang Tulehu. Nah, ini adalah nominal dari banyaknya persediaan beras pada gudang-gudang tersebut. Nah, kemudian diketahui tarif pengiriman beras tersebut dari gudang ke beberapa daerah di Kota Ambon sebagai berikut. Ada Kota Nusa Niue, Sirimau, Teluk Ambon, Leu itu salah satu, dan Leu Timur. Nah, untuk permintaan dari tiap daerah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kita di sini menentukan solusi optimal untuk menentukan rute terbaik dalam pengiriman beras di Kota Ambon dengan menggunakan 3 software, yaitu Microsoft Excel, POMKM, serta Excel. Nah, di sini saya akan membuka Excel terlebih dahulu. Nah, untuk penyelesaian di Excel, kita sudah menginput data-datanya sesuai dengan apa yang diketahui. Kemudian kita di sini menambahkan dummy. Nah, dummy sendiri itu ditambahkan apabila metode transportasinya itu belum seimbang, sehingga kita harus menambahkan dummy entah itu di baris maupun kolom. Nah, di sini kita kan menambahkannya untuk tujuan dari beras tersebut gitu. Jadi kita nambahinnya di bagian kolom. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu berapa seluruh biaya sumbernya. Biaya sumber ini kita dapat dari jumlah biayanya. Nah, ini dia kita dapat dari penjumlahan biaya pada bagian sumbernya. Kemudian biaya kapasitasnya itu kita jumlahkan juga. Nah, kita kan harus menyeimbangkan. Jadi kita harus buat pengurangan agar kita mengetahui daminya itu berapa sih gitu. Nah, di sini kita dapat nilai dari seluruh biaya kapasitas kita kurangi dengan seluruh biaya sumber, sehingga kita menambahkan dami untuk menyeimbangkan. Nah, di sini untuk oke sendiri kita dapat dari penjumlahan biaya sumbernya yang harus sama dengan biaya kapasitasnya. Apabila sudah selesai, kita akan mencari bagaimana sih mengetahui untuk variabel-variabel yang bersangkutan tersebut. Nah, kita masukin menggunakan solver. Nah, di sini kita tinggal masukin di mana set objektifnya itu kita masukin biaya minimumnya. Kemudian setelah kita input, kita masukin untuk minimasi karena kita ingin mencari nilai minimal. Kemudian untuk variabel selnya itu kita masukin yang variabel kolom yang ingin kita isi, kolom serta baris yang ingin kita isi. Sudah, kemudian di sini kita memasukkan subject to constraint-nya, di mana nilainya itu kita masukin dari nilai kapasitasnya, kita ganti sama dengan, karena kita menyeimbangkan dengan kapasitas yang terdapat pada ini. Kemudian kita add. Dan satu lagi kita masukkan untuk biaya sumbernya. Nah, biaya sumbernya itu dari sini hasilnya itu harus sama dengan biaya sumber yang di bawah ini. Kemudian kita oke. Kemudian ini kita ganti jadi simplex LP. Nah, kita solve. Dari sini kita klik oke. Kita mendapatkan untuk biaya minimum yaitu sebesar 1094302822. Kemudian setelah kita mengetahui untuk di bagian Excel, kita lanjut ke POMKM. Nah,
kita ingin mencari dengan menggunakan software Poki App. Pertama kita klik dulu transportation karena kita mencari dengan menggunakan data transportasi. Kemudian kita ganti namanya dulu tugas 4 Nah, di sini number of sources-nya itu kita kan ada 3 gedung nih, berarti kita buat jadi 3. Dan untuk tujuan dari pengiriman atau permintaannya itu kan ada di 7 daerah, karena kita kan udah nambahin dari. Terus kita klik minimize, terus kita oke. Nah, kita tinggal menginput nilai-nilainya. Di sini saya sudah menginput data-datanya. Nah, di sini kita sudah ketahui nih kan. Kemudian kita solve. Nah, di sini kita dapat untuk solution value-nya itu berapa. Nah, di sini kita dapat melihat nih untuk di Sirimau itu sebesar 603.900. Untuk di Teluk Ambon itu sebesar 630.000. Sedangkan untuk di Legu itu sebesar 480.060 dan untuk salah itu sebesar. Nah, setelah kita solve, kita dapat mengetahui nih solution value-nya itu berapa. Nah, kita lihat untuk di daerah Sirimau, untuk di gedung Salobar itu sebesar 603.900, kemudian untuk Teluk Ambon itu sebesar 630.000, kemudian untuk Le itu dan salah itu kita di gedung Palong, di mana jumlahnya itu sebesar 460.000 serta 599.400. Kemudian untuk yang bagian Le Timur itu kita di gedung Tulehu sebesar 351.540. Nah, untuk dam yang kita tambahkan itu di gedung Salobar sebesar 98.734. Kemudian untuk gedung Halong itu sebesar 382.164. Kemudian untuk gedung Tulehu itu sebesar 83.402. Dan untuk dami di Tulehu itu terdapat sebesar 390.893. Dan untuk dami akhirnya itu sebesar 173.447. Nah, di sini kita udah dapet nih. Di sini kita bisa melihat. Nah, kita bisa melihat dari gedung Salobar ke sini itu sebesar berapa sebenarnya serta harga per unitnya. Oke. Di sini untuk harga per unitnya itu di gedung Salobar di mana ada 3 wilayah, ada Sirimau, Teluk Ambon, Dami, serta daminya itu nah, di sini kita dapat melihat harga dari per unit. Nah, per unit di gedung Salobar itu ada di tujuan ke Sirimau dan Teluk Ambon, di mana itu cost per unit atau harga per unit beras itu sebesar 330 dan 332. Nah, untuk dami gedung Salobar sendiri itu sebesar 98.734. Kemudian lanjut ke Gunung Halong. Ke Gedung Halong. Gedung Halong kita ada 2 wilayah, ada Le itu dan Salah itu. Nah, untuk harga per unit berasnya itu sebesar 338 dan 352, di mana daminya itu sebesar 382.124. Dan untuk terakhir ke Gedung Tulehu itu di Le Timur. Nah, di Le Timur itu harga berasnya itu sebesar 331.000 di mana 331.000 dan 350.000 di mana daminya itu kita dapat sebesar 83.402 dan 390.803. Nah, setelah kita mengetahui biaya-biaya minimum yang paling kita butuhkan, selanjutnya kita masuk ke software lain yaitu software RStudio. Di sini saya sudah membuka software lain yaitu software RStudio. Nah, di sini kita tinggal memasukkan yang sudah kita taruh di
notepad, kita copy, kemudian kita print, kita pas. Nah, di sini kita dapat melihat pertama sekali kita harus menginstal dan mengaktifkan package-nya. Nah, di sini kita aktifkan package. Setelah package kita sudah aktif, kita memasukkan data di mana harganya itu kan tadi sudah ada disebutkan bahwa harga per unit beras itu sebesar 330, 332, 340, 345 sampai ke 310. Nah, di mana untuk enrollnya itu sebesar 3 dan bironya itu sebesar 3. Kita masukkan datanya. Nah, kemudian untuk biaya dari estimasi untuk beras kita. Kemudian selanjutnya kita masukkan biayanya yang dibutuhkan pada saat pengiriman dari beras yang kita kirim dari gedung ke wilayah yang sudah ditentukan. Di sini kita sudah ada, kita tidak lupakan dan sama dengannya karena kita ingin menyeimbangkan dari kolom dan barisnya. Jadi kita harus buat sama dengan ini agar hasilnya itu seimbang. Karena kita kan menggunakan dani juga kan, itu termasuk alasannya. Nah, di sini kita enter. Kemudian kita tampilkan hasilnya di mana FB transfernya itu cost direction-nya itu kita akan mencari minimasi atau biaya minimum. Nah, di sini kita menampilkan resultnya. Dari sini kita dapat untuk result biaya minimum dari 3 gedung tersebut dengan 7 wilayah tujuannya. Nah, di sini saya akan membuat kesimpulan dari 3 software-nya. Saya sudah rangkum di notepad di mana berdasarkan hasil perhitungan menggunakan ketiga software didapatkan biaya minimum untuk tarif pengiriman beras ke kecamatan di Kota Ambon itu sebesar 1.094. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan setelah kita mendapatkan hasil dari ketiga software, kita dapat untuk biaya minimumnya tarif pengiriman beras ke kecamatan di kota-kota Ambon itu sebesar 1.094.302.822. Kemudian untuk rincian biaya yang kita perlukan untuk mengirimkan paket ke kecamatan Nusa Dua dari Gudang Salobar itu sebesar 199.287 dan untuk kecamatan Serimau dari Gudang Salobar itu sebesar 82.281.552. Dan dari Gedung Halong itu sebesar 128.024.940. Dan untuk kecamatan Tulok Ambon dari Gudang Halong itu sebesar 162.260.820. Kemudian untuk kecamatan Lehindi itu dari Gudang Halong itu sebesar 210.988.800. Kemudian untuk kecamatan Salahutu dari Gudang Tulehu itu sebesar 116.359.740. Dan untuk kecamatan Lei Timur dari Gudang Salobar itu sebesar 155.559.801. Dan untuk terakhir yaitu Gudang Tulehu itu sebesar 29.197. Sekian dari penjabaran tugas penyelesaian menggunakan metode transportasi. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih Abang dan Teteh.